Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam Namo Buddhaya. Rahayu, Rahayu, Rahayu. Perkenalkan, nama saya Gede Marteriawan, SPD, calon guru penggerak Angkatan 7 dari Kabupaten Klungkung. Di sini saya berbagi tentang koneksi antar materi modul 1.1 sampai 1.4. Koneksi antar materi. Pada modul 1.1 kita belajar tentang filosofi Ki Hajar Dewantara. Pada modul 1.2 kita belajar nilai dan peran guru penggerak. Pada modul 1.3 kita belajar tentang visi guru penggerak yang di dalamnya melalui pendekatan inquiry apresiatif dengan tahapan bagja. 1.4 kita belajar tentang budaya positif, di mana budaya positif ini akan mengacu pada visi sekolah impian yang berakhir pada atau mewujudkan pelajar Pancasila, dan kesemua modul ini berpihak pada murid. Keterkaitan visi guru penggerak dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Pendidikan. Tujuan pendidikan menuntun segala kodrat yang dimiliki murid agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Visi guru penggerak. Dalam mewujudkan visi guru penggerak harus berpihak pada murid agar murid dapat berkembang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Keterkaitan visi guru penggerak dengan nilai dan peran guru penggerak. Nilai guru penggerak: berpihak pada murid, mandiri, inovatif, kolaboratif, dan reflektif. Peran guru penggerak: menjadi pemimpin pembelajaran, mewujudkan kepemimpinan murid, menjadi coach bagi guru lain, mendorong kolaborasi, dan menggerakkan komunitas praktisi. Visi guru penggerak: guru penggerak harus mampu mencerminkan nilai dan peran guru penggerak dalam mewujudkan profil pelajar Pancasila. Dalam mewujudkan visi, diperlukan langkah konkret menggunakan pendekatan inquiry apresiatif dengan tahapan bagja, yaitu membuat pertanyaan, ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana, atur eksekusi. Budaya positif. Berdasarkan penerapan tahapan bagja akan muncul pembiasaan-pembiasaan positif yang kita kenal dengan budaya positif. Budaya positif akan menciptakan rasa aman dan nyaman pada murid selama proses pembelajaran. Budaya positif akan mendorong murid untuk mampu berpikir, bertindak, dan mencipta sebagai proses memerdekakan dirinya sehingga murid lebih mandiri dan bertanggung jawab. Keterkaitan filosofi Ki Hajar Dewantara, nilai dan peran guru penggerak, visi guru penggerak, dan budaya positif. Seorang guru penggerak haruslah mampu memahami nilai dan peran guru penggerak untuk mewujudkan visi yang disusun berdasarkan pemikiran filosofi Ki Hajar Dewantara yang berpihak pada murid. Sebuah visi akan tercapai bila terukur, konkret, sistematis, dan terencana. Maka diperlukan pendekatan inquiry apresiatif, pendekatan berbasis kekuatan aset dan kolaborasi. Dengan tahapan bagja, berdasarkan penerapan tahapan bagja akan muncul pembiasaan-pembiasaan positif yang kita kenal dengan budaya positif. Budaya positif dapat mendorong murid untuk mampu berpikir, bertindak, dan mencipta sebagai proses memerdekakan dirinya, sehingga murid lebih mandiri dan bertanggung jawab, sehingga tujuan pembelajaran yakni mewujudkan manusia yang merdeka akan tercapai. Sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini, yaitu disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi.
Adakah hal-hal yang menarik untuk Anda dan di luar dugaan? Kita mulai dari disiplin positif. Disiplin positif merupakan pendekatan mendidik anak untuk membentuk kontrol diri dan pembentukan kepercayaan diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan motivasi ekstrinsik. Posisi kontrol. Posisi kontrol ada 5, yaitu pemberian hukuman, membuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Teori motivasi. Setiap perilaku manusia memiliki motivasi, yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapat imbalan atau penghargaan dari orang lain, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Hukuman. Hukuman merupakan bentuk pengendalian perilaku seseorang yang bersifat memaksa, bersifat satu arah, dan menyakitkan dengan menciptakan identitas gagal. Penghargaan. Penghargaan merupakan bentuk pengendalian perilaku seseorang dengan suatu benda atau peristiwa yang diinginkan, yang dibuat dengan persyaratan tertentu. Contoh, jika Anda melakukan hal ini, maka Anda akan mendapatkan penghargaan ini. Kebutuhan dasar. Setiap tindakan yang dilakukan seseorang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, yaitu bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, kebebasan, kesenangan, dan penguasa. Keyakinan kelas. Keyakinan merupakan nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa, maupun agama yang diyakini seseorang. Keyakinan kelas adalah kesepakatan kelas yang dibuat berdasarkan nilai-nilai yang positif yang diyakini oleh semua anggota kelas tersebut. Segitiga restitusi. Tahapan untuk memudahkan proses restitusi yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan. Hal yang menarik. Membangun budaya positif merupakan salah satu cara mencapai tujuan pendidikan. Budaya positif dapat dimulai dari lingkup kelas yang kemudian dapat meluas menjadi budaya sekolah. Seperti kita ketahui bersama bahwa tujuan membangun budaya positif di sekolah adalah membangun karakter anak, membangun karakter murid melalui budaya positif dengan cara menerapkan disiplin positif dapat mewujudkan profil pelajar Pancasila. Perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun sekolah Anda setelah mempelajari modul ini? Setelah mempelajari modul ini, saya sadar bahwa dalam menciptakan budaya positif di kelas atau sekolah, perlu melibatkan murid dalam menyusunnya, dengan mengadopsi nilai-nilai kebajikan universal yang mereka yakini, sehingga dapat menumbuhkan motivasi intrinsik dalam diri mereka untuk sungguh-sungguh melaksanakannya. Perubahan lain yang terjadi adalah posisi kontrol saya sebagai guru bergeser dari teman menjadi manajer. Saya sadar bahwa setiap tindakan murid mempunyai motif tertentu dan tidak boleh ada pembiaran, melainkan kita harus menumbuhkan motivasi intrinsik untuk bertanggung jawab melalui tahapan segitiga restitusi. Pengalaman seperti apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif, baik di lingkup kelas maupun sekolah Anda? Ketika saya mencoba untuk menyusun keyakinan kelas bersama murid, mereka sangat antusias dalam mewujudkan ide-ide mereka. Mereka juga lebih bertanggung jawab dalam menjalankannya. Pada saat saya melaksanakan segitiga restitusi, saya melihat hal lain dari segi murid. Mereka menceritakan alasan mereka dengan jujur tanpa ada rasa takut. Mereka dengan senang hati mau bertanggung jawab atas tindakan mereka. Bagaimanakah perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut? Perasaan saya sangat
tertantang untuk mengimplementasikan posisi guru sebagai manajer dalam melaksanakan segitiga restitusi. Ketika saya melihat respon murid dalam penerapan budaya positif, saya sangat senang dan yakin bahwa budaya positif ini sedikit demi sedikit akan membentuk karakter murid menuju profil pelajar Pancasila. Bagaimanakah perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut? Perasaan saya sangat tertantang untuk mengimplementasikan posisi guru sebagai manajer dalam melakukan segitiga restitusi. Ketika saya melihat respon murid dalam penerapan budaya positif, saya sangat senang dan yakin bahwa budaya positif ini sedikit demi sedikit akan membentuk karakter murid menuju profil pelajar Pancasila. Menurut Anda, terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik? Adakah yang perlu diperbaiki? Menurut saya, hal baik yang sudah ada di kelas dan lingkungan sekolah saya adalah disiplin positif dan keyakinan kelas yang disusun bersama dengan berpihak pada murid. Adapun yang perlu diperbaiki adalah posisi kontrol guru yang selama ini cenderung sebagai pembuat merasa bersalah dan juga teman menjadi posisi pemantau dan manajer. Sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda saat itu? Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda sekarang? Ada perbedaannya? Sebelum mempelajari modul ini, saya sering memposisikan diri sebagai seorang teman bagi murid. Saya beranggapan bahwa dengan begitu, saya akan lebih dekat dengan murid. Namun, kadang saya merasa tidak dihargai dan dihormati. Setelah mempelajari modul ini, saya memposisikan diri sebagai manajer dan kadang, jika tidak memungkinkan, saya memposisikan diri sebagai pemantau. Perasaan saya saat ini lebih tenang dan merasa dihargai dan dihormati sebagai guru. Perbedaan yang saya rasakan, murid secara sadar mau memperbaiki kesalahannya. Selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif baik di lingkungan kelas maupun sekolah? Hal yang menurut saya penting dalam penerapan budaya positif adalah kolaborasi antar sekolah dan orang tua siswa serta masyarakat sekitar. Karena budaya positif akan terbentuk dan mengakar kuat jika dimulai dari rumah, sekolah, dan lingkungan masyarakat. Rancangan tindakan untuk aksi nyata, judul Keyakinan Kelas untuk Membangun Budaya Positif di Sekolah. Nama peserta Igede Merteriawan SPD. Latar belakang budaya positif adalah nilai-nilai, keyakinan-keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan yang berpihak pada murid, agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Salah satu unsur utama dari budaya positif adalah disiplin positif sebagai salah satu wadah menciptakan budaya positif yang berhubungan erat dengan tercapainya tujuan pendidikan, sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Salah satu langkah untuk menumbuhkan kembali disiplin positif tersebut adalah dengan membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas dipilih karena setiap tindakan atau perilaku yang kita lakukan di dalam kelas dapat menentukan terciptanya sebuah lingkungan positif. Perilaku warga kelas tersebut menjadi sebuah kebiasaan yang akhirnya membentuk budaya positif. Untuk itulah diperlukan penciptaan keyakinan-keyakinan dasar bersama di antara warga kelas. Tujuan. Adapun tujuan membuat keyakinan kelas untuk membangun budaya positif di sekolah antara lain, timbulnya motivasi intrinsik dari murid untuk bersikap disiplin, meningkatkan nilai kebajikan dalam pembelajaran, murid dapat tumbuh menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Tolak ukur. Adapun tolak ukur yang ingin dicapai adalah murid bertanggung jawab, menjalankan keyakinan kelas yang telah disepakati, menumbuhkan pembelajaran yang menyenangkan dari disiplin positif,
menumbuhkan hubungan harmonis antara guru dan murid. 5. Tindakan yang akan dilakukan, mulai dari perencanaan, membuat rancangan tindakan aksi nyata, menyampaikan rencana kegiatan serta minta izin kepada kepala sekolah selaku penanggung jawab, melakukan koordinasi dan sosialisasi kepada rekan sejawat dan warga sekolah lainnya, mempersiapkan segala sesuatu sarana dan prasarana yang berhubungan dengan aksi nyata yang akan dilaksanakan. Pelaksanaan. Guru mensosialisasikan konsep keyakinan kelas pada murid. Murid bercurah pendapat tentang apa saja keyakinan kelas yang ingin disepakati untuk menciptakan kelas impian mereka. Guru meminta murid untuk menulis satu suasana kelas impian mereka pada kertas memo stick yang telah dibagikan oleh guru. Murid secara bergantian menempelkan curah pendapat mereka pada papan tulis. Guru dan murid bersama-sama meninjau curah pendapat yang ditulis, lalu mengelompokkan nilai-nilai kebajikan yang menjadi inti dari keyakinan kelas tersebut. Guru dan murid bersama-sama meninjau kembali keyakinan kelas yang dibentuk, lalu menyalinnya pada lembar kertas karton dan ditandatangani oleh seluruh anggota kelas dan guru. Keyakinan kelas selanjutnya ditempel pada dinding kelas. Refleksi. Pada tahap ini, guru melakukan evaluasi terhadap aksi nyata yang telah dilaksanakan, apakah sudah berjalan dengan baik atau perlu disempurnakan lagi. Guru juga meminta umpan balik kepada murid terhadap pelaksanaan aksi nyata yang dilakukan dan membuat program tindak lanjutnya. Harapan aksi nyata. Murid mulai terlibat memahami keyakinan kelas yang telah disepakati. Jika ada murid yang melanggar dari keyakinan kelas, maka murid lain yang mengingatkannya. Murid menjalankan keyakinan kelas, murid juga mulai menghargai teman sehingga menghindari terjadinya bullying. Guru lebih mudah mengontrol murid, serta pembelajaran lebih menyenangkan dan menimbulkan aura positif karena setiap kegiatan yang mereka lakukan selalu dihubungkan dengan keyakinan kelas yang telah disepakati bersama. Dukungan yang diperlukan. Dukungan dari semua warga sekolah, kepala sekolah, rekan sejawat, dan murid. Dukungan dari orang tua atau wali murid. Sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menjalankan keyakinan kelas. Dukungan tersebut didapat berawal dengan memberikan sosialisasi kepada seluruh warga sekolah dan orang tua atau wali murid. Selanjutnya, melakukan koordinasi dengan kepala sekolah dan bendahara sekolah terkait penyediaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam menjalankan keyakinan kelas yang berdampak pada budaya positif. Kesimpulan. Keyakinan kelas adalah salah satu disiplin positif yang bisa kita terapkan dalam membangun budaya positif di sekolah. Dengan adanya keyakinan kelas diharapkan dapat mewujudkan tujuan pendidikan yang berorientasi pada profil pelajar Pancasila. Berawal dari rancangan aksi nyata, keyakinan kelas ini saya berharap menjadi cikal bakal tumbuh subur budaya positif di SMA Negeri 1 Dawan. Saya menyadari bahwa sebuah perubahan membutuhkan sebuah proses, termasuk perubahan menghadirkan sebuah disiplin dan budaya positif. Harapan saya, melalui implementasi budaya positif ini dapat mewujudkan visi sekolah, yaitu cerdas berkarakter, berprestasi, berlandaskan Trihitekarana. Demikian paparan saya keterkaitan materi modul 1.1 sampai dengan modul 2. Saya akhiri dengan Brahmasanti Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, salam dan bahagia. Aku tergerak, kamu bergerak, kita menggerakkan. Salam guru hebat.